Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala bi kitabil karim wa asdaqul qa'ilin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat tarawih musalla Nurul Qalbi rahimakumullah. Bilasos hadir bersama kita Karam Al-Habib Hasan bin Abdul Hamid Al-Mutahhar. Kita juga pengurus atau tadi gaib musalla Nurul Qalbi Bapak Haji Usman Al-Mukarram Al-Muhtaram, Bapak Haji Gardi, hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa malam ini kita sudah berada di malam yang ke-8 daripada bulan suci Ramadan. Berarti sudah 7 hari kita melaksanakan ibadah puasa, dan insyaallah 8 malam kita akan melaksanakan ibadah salat sunnah tarawih. Mudah-mudahan kesemua ini merupakan amal ibadah kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Begitu cepatnya Ramadan, perasaan baru kemarin kita awali Ramadan dengan melaksanakan salat sunnah tarawih. Tahu-tahu malam ini sudah masuk malam yang ke-8. Lihat keistimewaan Ramadan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 bulan sebelum datang Ramadan, beliau mengangkat 2 belah tangannya memanjatkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kata Nabi, Allah berkailah kami di bulan Rajab, berkailah kami di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami pada bulan suci Ramadan. Artinya apa? Ini bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa. Kedatangannya ditunggu-tunggu oleh seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Bahkan semua makhluk Allah ini senang, girang nyambut datangnya Ramadan, kecuali iblis laknatullah yang gak senang datangnya Ramadan. Maka oleh karena itu, mari Ramadan yang sekarang kita ada di dalamnya, kita ambil kesempatan, gunakan waktu kita, isi sebaik-baiknya dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab itu bulannya Allah. Artinya bulan untuk memberikan ampunan Allah, memberikan rahmatnya dikucurkan kepada siapa? Hambanya yang mau bertaubat di bulan Rajab. Kita awali kemarin dengan membaca Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Begitu bulan Sya'ban datang, kata Nabi, wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban bulanku, bulan dianjurkan kita memperbanyak bersolawat kepada Nabi, karena ayatnya perintah bersolawat kepada Nabi turun di mana bulan Sya'ban. Tapi Ramadan lain, kata Nabi. Wa Ramadan syahrul ummati, Ramadan ini bulan umat, bulan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Artinya apa? Bulan untuk mendapat keuntungan yang sangat banyak nih di bulan Ramadan. Siapa itu? Kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita dapat? Pahala berlipat ganda.
Kalau yang sunnah saja kata Nabi pahalanya dibalas sama mengerjakan yang wajib. Kalau secara hitungan 20 rakaat sholat tarawih pahalanya sama seperti 20 kali sholat subuh. Subhanallah. Belum lagi sholat-sholat yang lain, belum lagi amal-amal sunnah yang lain. Apa saja yang sunnah diberi balasan pahala sama dengan yang wajib. Tetapi yang wajib dibalasnya satu perbuatan wajib sama dengan 70 kali lipat balasan pahalanya. Maka inilah dikatakan bulan keuntungan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, kalau saja umat Nabi ini tahu keistimewaan Ramadan, keutamaan Ramadan, pahala berlipat ganda, apa kata Nabi? Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatun kulluha Ramadan. Kalau saja umatku tahu keistimewaannya bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan, pasti umatku ini mengharapkan 1 tahun penuh jadi bulan Ramadan. Ini luar biasa. Ibarat orang kerja, Pak, di bulan Ramadan kerjanya dikit, gajinya gede. Ya. Kerjanya sedikit, gajinya yang gede. Nah, misalnya sehari digaji 1 juta, bulan Ramadan sehari 70 juta. Kira-kira ada nggak orang yang gak mau gitu kalau urusan dunia? Nah, pasti semuanya mau. Tapi ada juga yang gak mau. Siapa mereka? Orang yang gak tahu. Nah, katanya bulan Ramadan, bulan penuh ampunan Allah, bulan penuh rahmat, bulan penuh berkah. Masih banyak orang yang gak mau, gak peduli bulan Ramadan. Siangnya gak berpuasa, malamnya gak mau mengagungkan, menghidupkan malam Ramadan. Ini berarti orang yang gak tahu keistimewaannya bulan suci Ramadan. Oleh karenanya mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini yang ada kesempatan kita di dalamnya. Yang 2 bulan sebelumnya kita minta wabalighna Ramadan, sampaikan umur kami ya Allah pada bulan suci Ramadan. Sekarang kita berada di bulan Ramadan, manfaatkan, gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena Pak, kapan lagi kalau bukan sekarang kita untuk ibadah. Jangan nunggu nanti, oh saya Ramadan tahun depan aja baru ibadah. Belum tentu umur kita nyampe tahun depan. Ada kata sampai umur kita, belum tentu kesehatan kita seperti sekarang ini. Sekarang masih ada kesehatan, masih ada kesempatan buat kita isi dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahun lalu masih banyak saudara kita ya sholat tarawih bareng dengan kita, bersama dengan kita. Dia menghidupkan malam-malam Ramadan. Tapi tahun ini mereka sudah tidak ada lagi. Banyak di antaranya. Kita punya kawan almarhum almarhumlah Bapak Arifin Ilham, Bapak Arifin Pohan. Tahun lalu masih bersama kita tarawih di pesantren sama Abu Ya. Setiap khatmul Quran hadir di Bogor, hadir di Kuitang, di mana-mana. Tapi tahun ini beliau sudah ada. Ini ada pelajaran buat kita. Bahkan kemarin 2 hari sebelum Ramadan atau 3 hari sebelum Ramadan, Ketua Porsima kita kenal nggak? Ustadz Kiai Rahmat HR, ya, Asmat AR, panggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 hari Ramadan, seorang alim, muridnya banyak, santrinya banyak, jamaahnya banyak, panggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Ya Allah, oleh karena itu yuk kesempatan buat kita. Jangan ditunda-tunda, jangan nunggu-nunggu. Al-maut ya'ti baghtatan, kematian datangnya secara tiba-tiba. 2 orang yang kita kenal ini matinya tiba-tiba. Ustaz Asmat mengantar istrinya ke dokter, tahu-tahu dia meninggal. Habib Hasan habis sholat duha katanya, tahu-tahu dia meninggal. Oleh karena itu mari kita isi kesempatan di bulan Ramadan ini
untuk memperbanyak amal ibadah kita, untuk meraih keuntungan yang sebanyak-banyak. Apalagi kalau kita mendapatkan satu malam di bulan Ramadan, bertepatan malam itu kita dalam keadaan ibadah kepada Allah, maka nilainya lebih utama daripada 1000 bulan. Apa itu? Namanya malam Lailatul Qadar. Kapan datangnya Lailatul Qadar? Wallahu alam, kita nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Tapi sebagian ulama mengatakan nanti ada di mana 10 hari malam yang terakhir itu malam-malam ganjil. Sebagian ulama lagi mengatakan kalau kau pengen dapat Lailatul Qadar, gadangin Ramadan dari mulai tanggal 1 sampai akhir Ramadan. Insya Allah dapat kita yang namanya Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah. Bahkan lagi kata Nabi, ada amalan-amalan kita ini yang sampai-sampai dapat dirindukan oleh surga. Ada 4 golongan orang ini yang melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan ini, dia dijamin bahkan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Nabi, al jannatu mustaqadun ila arba'ati nafarin. Ini di bulan Ramadan. Surga rindu kepada 4 golongan. Siapa mereka? Yang pertama, talil Quran. Nih, orang yang suka membaca Al-Quran, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Makanya ulama-ulama solehin sekaligus dia menghatamkan Al-Quran dalam sholat tarawih. Karena Quran yang kita baca 1 huruf di dalam sholat pahalanya 100. Kalau kita baca Quran 1 huruf di dalam sholatnya dalam keadaan duduk, pahalanya 50. Kalau kita sholat diri 1 huruf pahalanya 100. Kalau duduk pahalanya 50. Kita baca Quran di luar sholat dalam keadaan berwudu, 1 huruf pahalanya 25. Baca Quran di luar sholat tidak punya wudu, 1 huruf pahalanya 10. Makanya gak sedikit ulama-ulama menghatamkan Al-Quran dalam sholat tarawih. Nah ini hadir rahimakumullah. Kata Nabi, Iqra'ul Quran baina yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu Al-Quran, ngerti gak ngerti artinya, paham gak paham, baca aja itu Quran. Nanti di hari kiamat Quran datang, dia memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada siapa? Orang-orang yang membacanya semasa hidupnya dalam dunia, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Dan amalan yang paling afdal di bulan Ramadan kata Nabi, membaca Al-Quran. Afdalul ibadati fi Ramadan qiraatul Quran. Ibadah yang paling baik di bulan Ramadan itu membaca Al-Quran. Jujur ini udah malam ke-8. Udah berapa kali hatam kira-kira? Bu, udah berapa kali hatam, Bu? Berapa kali balik? Kalau berapa kali balik mau banyak udah ya. Mau dibolak-balik doang tuh Quran. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau rujukan kita, beliau panutan kita, beliau imam kita dalam ilmu fikih, dalam masalah ibadah kepada Allah. 1 bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran 60 kali hatam Quran. Subhanallah. Bisalah wa ghairiha. Beliau ini 60 kali sebulan. Berarti 1 hari 2 kali hatam Quran. Kalau kita mau jujur-jujur aja dah, 1 bulan Ramadan ini udah masuk malam ke-8. Bu, kalau hitung-hitungan banyakan baca Quran apa banyakan baca WA? Ya Allah, ini penyakit buat kita, ujian kita, godaan kita begitu. Makanya orang-orang soleh dulu, masya Allah, Allah angkat derajatnya banyak yang jadi wali, karena di tangannya selalu ada tasbih. Tasbih itu bantu kita, Pak. Kalau kita pegang tasbih ini, pasti kita ingat sama Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu alat.
Walaupun nggak pakai tasbih juga nggak ada masalah kita baca tasbih. Tapi yang jelas kalau kita duduk-duduk ada tasbih kita pegang, pasti itu refleks spontan dari mulut kita keluar. Subhanallah, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, itu pasti. Tuh, orang dulu di tangannya selalu ada tasbih. Lihat wali-wali, kita lihat gambarnya, foto-fotonya, Wali Songo kah itu? Orang sekarang di tangannya selalu ada HP. Ya HP bagus. Tinggal kita lihat bisa manfaatkannya. Ya, kalau kita lihat buat simak dengarkan nasihat, dengarkan ceramah, kemudian juga tadarus ilmu macam-macam banyak faedah manfaatnya. Tapi sebaliknya juga mudorotnya juga banyak. Kadang-kadang lihat berita ada dia, lihat berita nih, tahu-tahu ada aja yang lewat, ya. Apalagi kalau udah buka TikTok, wah udah apa juga ada di situ ya. Ya Allah, ya manfaatkan waktu kita. Kalau bisa, ini HP pinggirin dulu lagi puasa. Dari pagi jangan kerja lihat, kalau habis maghrib boleh lihat. Khawatir baca Quran kagak, kita main HP terus, rugi kita. Setan yang girang kalau begitu. Ini ada dari Bapak. Ya, ganti sekarang. Pengajian di mana-mana libur, ganti isi dengan apa? Baca Al-Quran pagi, siang, sore, malam. Berusaha minimal 3 kali hatam dalam sebulan. Atau sekurang-kurangnya 1 kali hatam dalam Al-Quran. Berarti 1 hari 1 malam, ini 1 juz. Inilah yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua kata Nabi, wahafidhil lisan. Lagi puasa jaga mulut kita, jaga lidah kita. Jangan sampai ada ghibah, jangan sampai ada namimah, jangan sampai ada kizib, dusta. Karena bahayanya orang yang berdusta dalam berpuasa, bukan hanya dosa yang dia dapat, tapi pahala puasanya gugur habis semuanya. Nauzubillah min. Jadi tahan bu, kalau pengen bohong bulan puasa tahan. Ntar aja habis maghrib. Boleh, kagak boleh juga. Cuman kan kalau habis maghrib mendosa doang dia. Ya, dosa doang. Pahala puasa kita selamat tuh. Ini kan kagak sekarang kita lihat yang bohong banyak banget. Yang curang bulan puasa banyak banget. Masya Allah, hati-hati tuh. Rusak, udah gak ada nilai pahala puasanya. Nauzubillah min dzalik. Dan yang ketiga, kata Nabi wa mut'imil ji'an. Ini amalan di bulan puasa yang dirindukan surga. Surga juga pengen dimasukin golongan ini. Golongan siapa? Yang pertama tadi golongan orang-orang yang pertama tadi kata Nabi baca Al-Quran. Golongan yang kedua menjaga lidahnya. Golongan yang ketiga orang yang suka memberi makan orang yang lapar. Artinya orang yang banyak bersedekah di bulan suci Ramadan. Abdul sedekah di Ramadan. Sedekah yang paling abdul di bulan suci Ramadan. Bulan lain bagus. Sedekah di dunia dapat menjaga diri kita. As-shadaqatu tarfa'ul balak. Sedekah bisa menolak bala, menolak musibah. Saat di kuburan orang meninggal dunia, as-shadaqatu tarfa'u hararata, as-shadaqatu tarfa'u mitatasu. Sedekah dapat menolak mati dalam keadaan yang jelek. Saat ada dalam kubur, as-shadaqatu tarfa'u hararatal kubur. Sedekah itu bisa menolak panasnya nanti di dalam kubur. Karena di kuburan Pak nggak ada dipasangin, nggak ada AC. Sekali tukang AC mati nggak bawa AC. Apa yang menghadapi kita di kuburan? Apa yang membuat sejuk kita dalam kuburan? Adalah satu-satunya amal sedekah kita. Inilah maka kita lazimkan sedekah. Sedekah jangan nungguin banyak. Yang penting ikhlasan dari kita. Karena kata Nabi, ittaqin nar walau bisyikki tamroh. Bentengi dirimu dari neraka walaupun hanya sebuah korma. Artinya biar kecil satu korma kita bersedekah, kalau ikhlas lillahi ta'ala bisa menghalangi orang itu nanti masuk ke dalam neraka. Amin ya rabbal amin.
Bahkan kalau di Saudi itu banyak orang yang bersedekah dia nggak punya tapi pengen sedekah, hanya di bawah air. Suka kita temuin tuh di bawah air, ibarat kita ini ibaratnya kayak es kan gitu. Kalau dulu kan nggak ada gelas aqua, itu dia bawa ketemu orang nih yang musafir, sabilillah, kasih kita air, dilihatkan pahalanya, dapat menyenangkan orang tua yang meninggal dunia, dapat juga menjaga dia nanti panasnya di dalam kubur. Makanya kalau kepengen adem kuburan kita, biasain sedekah. Yang kedua, sedekah itu ibaratnya kita latihan jadi orang kaya. Latihan jadi orang kaya artinya banyak memberi. Jangan kita latihan jadi orang miskin. Kalau di Saudi bulan Ramadan begini, yang beri sedekah berebut orang. Di masjid kumpul siapin makanan, rotinya, susunya, halawahnya, makanan lainnya, kurmanya. Nanti ada yang nyari keluarga, Habib Malik, ayo buka di tempat saya sini, ngeriung sama dia bareng-bareng. Selesai sisa makanan, roti kah itu, korma kah itu, bawa pulang semua. Silakan begitu. Jadi di sana berebut, orang mau beri sedekah berebut di sana. Kalau kita cocokin di Indonesia beda dikit sama kita. Kalau di sana mau ngasih sedekah berebut, kalau di sini yang minta sedekah berebut. Ya Allah. Emang di sini nggak banyak orang kaya? Banyak, cuman orang kaya nggak paham ini. Yang kedua, orang kaya ini pada bakhil. Bahkan kalau kata guru kita, karena dia nggak ngaji, makanya yang penting ngaji. Kalau ngaji jadi ngerti nih sedekah. Sekali ada yang sedekah di kita, maunya diliput Mercedes, ya, mau TV One diliput. Haji Anu sedekah. Bagiin amplop isinya berapa? 20.000. Nenek-nenek mati kinjak-kinjak. Nauzubillah min nyomor dia. Jangan. Padahal kata Nabi kalau kita sedekah dengan tangan kanan, kalau perlu tangan kiri jangan sampai tahu. Begitu. Rahasiain kalau sedekah. Tuh. Ini adalah makmum. Dan yang terakhir yang dirindukan oleh surga kata Nabi, was-shaimina bi syahri Ramadan. Puasa yang bagaimana? Puasa ini kan ada 3 tingkatannya. Yang pertama puasanya orang yang awam. Kalau bahasa kasarnya puasa, tapi orang nggak pernah ngaji, nggak tahu apa saja syarat-syarat sahnya puasa. Yang penting dia puasa nggak makan dari mulai terbit fajar atau waktu subuh sampai maghrib. Itu menurut dia udah benar. Padahal enggak. Itu golongan yang pertama kata Nabi itu. Golongan yang cuma puasanya nggak makan nggak minum, kamin shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atos. Banyak nanti orang yang berpuasa tapi mereka nggak dapat pahala, nggak dapat apa-apa kecuali haus, lapar dan dahaga. Itu golongan yang pertama. Kita jangan sampai ada di golongan ini. Lalu golongan yang kedua, siapa mereka? Orang yang berpuasa selain nggak makan dan nggak minum, dia jaga panca indranya, juga diajak berpuasa. Matanya dijaga mandang yang haram, telinganya dijaga mendengarkan yang haram, mulutnya dijaga daripada perkataan yang haram, tangan, kaki, semua diajak berpuasa. Itulah golongan yang kedua. Nih golongan yang baik. Hadirin rahimakumullah. Dan dia sabar lagi berpuasa, dia jaga kesabaran. Jangankan yang haram, yang halal aja dia sabar. Maghrib kurang 5 menit misalnya, makanan depan kita halal, makanan kita, tapi kita sabar. Oh nggak boleh, kita tahan. Sampai kapan? Kapan bolehnya? Habis makan boleh, habis maghrib. Ngopi boleh, bulan puasa kapan? Habis maghrib. Merokok boleh kapan? Habis maghrib. Makan makanan halal itu semuanya nggak boleh lagi puasa, sabar kita tahan. Tapi boleh kapan? Ntar habis maghrib. Suami istri halal, kapan bolehnya? Kapan halalnya? Habis taraweh, jangan habis maghrib. Habis maghrib pakai taraweh nanti repot kita. Ya, ini hadirin rahimakumullah nih bulan puasa. Tuh, oleh karena itu nih was-shaimina fi syahr Ramadan. Orang
menjaga ini lagi puasa, insya Allah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan golongan yang ketiga ini bukan golongan kita. Tingkatan yang ketiga dianggap ini puasanya bagus, orang yang menjaga hawa nafsu dan pikirannya dijaga lagi puasa. Jadi bukan perut aja, pikirannya juga diajak. Nah kalau model kita nih, golongan yang ketiga nih, pagi-pagi pergi ke pasar Capi, beli roti, beli tape, beli timun sore, niatnya buat ntar buka puasa sore, itu udah dianggap rusak puasanya. Kenapa? Lah pagi-pagi jam 6 udah mikirin buka ya. Tuh. Jadi kalau puasa nggak begitu. Golongan yang ketiga, kalau kita nggak bisa begitu, nggak apa-apa nih kita. Jangankan buat ntar sore, kita mah buat besok aja udah disiapin ya nggak apa-apa. Yang penting tadi tuh golongan yang kedua mesti ada. Nah inilah baru yang dapat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan nanti kita semua panjang umur, sehat walafiat, diberikan kekuatan lahir dan batin, insya Allah dapat menyelesaikan puasa 1 bulan Ramadan tahun ini, dan begitu malamnya dapat kita hidupkan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya sholat sunat tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan, kesempatan buat kita. Maka dari malam pertama insya Allah nanti sampai malam yang terakhir. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.